Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kerukunan di sekolah pada bab 10. Nah, sebelum kita belajar, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Jangan lupa, tidak hanya tangan kita yang kita gunakan, tapi mulut kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, semua anggota tubuh kita gunakan dengan hati-hati. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap memberkati kita dan Tuhan tetap mengampuni kita, karena tubuh kita adalah milik Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta kita, maka kita harus menggunakan anggota tubuh kita dengan hati-hati. Karena apa? Kerukunan di sekolah harus kita jaga. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami mau belajar Tuhan. Kami menyerahkan pelajaran kami agar kami boleh belajar bersama-sama dengan guru dan teman-teman kami melalui online ini Tuhan. Kami mau belajar tentang kerukunan di sekolah. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami agar kami boleh menjaga tubuh kami untuk kami boleh melakukan kerukunan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pelajaran kita hari ini kita lanjutkan dari dasar pelajaran kita yang didasari dengan kitab Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 16, Mazmur 139 ayat 14, ayat 17 sampai 18, Yeremia 32 ayat 39, dan Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Dasar dari pelajaran kita tentang kerukunan di sekolah. Masih ingat? Hidup rukun artinya saling menghormati dan saling menyayangi antara sesama manusia, ya. Di antara sesama manusia kita harus saling menyayangi, menghargai, menghormati. Bagian A, kita akan belajar tentang menghargai perbedaan. Kenapa kita harus menghargai perbedaan? Karena Tuhan menciptakan manusia itu tidak sama, ya. Ada yang berkulit putih, ada yang hitam, ada yang coklat sawo matang, ada juga yang matanya sipit, ada juga yang matanya bulat, ada juga yang hidung pesek, mancung, ya, ada juga rambut lurus, keriting. Itu semua perbedaan pada diri manusia. Nah, selain ada perbedaan pada diri manusia, Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Kenapa disebut dengan makhluk sosial? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama. Dan manusia itu dikatakan tadi tidak bisa berdiri sendiri atau hidup sendiri, karena mereka memerlukan manusia yang lainnya. Nah, sebagai apa? Sebagai orang yang mau menolongnya. Dan Tuhan menciptakan itu berbeda-beda, ya. Tidak ada yang persis, sekalipun dia itu orang kembar, anak kembar, ya. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang sama persis. Bahkan sidik jarinya, ya, sidik jari itu dari tangan kita itu ada yang dikatakan sidik jari itu untuk mengetahui kita siapa, ya. Nah, itu. Nah, seperti Ibu katakan tadi, dari rambut, kulit, ya, mata, bahkan tubuhnya ada yang gemuk, ada
ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itulah perbedaan pada diri manusia. Banyak perbedaan-perbedaan yang lain. Seperti bagian A, kalau anak perhatikan bagaimana menghargai perbedaan. Karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan sungguh-sungguh ajaib, sempurna, mulia. Itulah karya Tuhan kepada manusia. Seperti ada dalam Mazmur 139 ayat 17 dan 18, ya. Itu bunyinya seperti ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu. Ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir di laut, ya, daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau, ya. Itu Mazmur 139 ayat 14, ayat 17 dan 18. Itu, ya. Maka Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda dan kita harus menghargai dari perbedaan itu. Ya, dengan menghargai mereka berarti kita juga menghargai Tuhan sebagai Sang Pencipta, menghormati Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bagian B, kita akan belajar tentang disiplin dan menaati peraturan. Nah, apa itu disiplin? Disiplin artinya taat pada peraturan, ya. Nah, ketika anak-anak ada di sekolah, maka anak-anak juga harus taat pada peraturan. Disiplin yang diterapkan kepada anak-anak di sekolah, salah satu contohnya datang tepat waktu di sekolah, membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwalnya, memakai seragam lengkap, ya. Terus apalagi mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan PR. Itu disiplin yang harus anak-anak lakukan, disiplin yang harus anak-anak terapkan dalam diri anak-anak yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, bahkan orang tua kita. Nah, disitulah disiplin yang harus ada pada diri anak-anak. Sama halnya istirahat sesuai dengan jam istirahatnya itu. Nah, saat ini kita akan lanjutkan, ya, dengan Kitab Ibrani 13 ayat 1, ya, di mana Tuhan mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya, agar kita menjadi garam dan terang dunia. Nah, ajaran itu tidak hanya berlaku pada murid-muridnya, tetapi untuk kita semua, pengikut-pengikutnya, agar menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita menjadi pelaku, baik perkataan kita, tingkah laku kita, kehidupan kita, ya, supaya menjadi teladan bagi orang lain. Sebagai peserta didik, anak-anak kita semua dapat menjadi garam dan terang, ya. Dengan cara apa? Kita disiplin, ya, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan, ya. Itu yang harus kita lakukan. Tidak bertengkar. Dalam Ibrani 13 ayat 1 bunyinya seperti ini. Peliharalah kasih persaudaraan. Itu isi dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1. Bagian C, kita akan belajar tentang berbeda untuk saling melengkapi. Anak-anak masih ingat waktu kita di TK ataupun di rumah, mungkin kita punya permainan
Puzzle itu menyusun, contohnya gambar, misalnya gambar mangga, ada tangkai, ada daun, ada buahnya. Nah, itu ada ketika kita acak, kita harus lengkapi supaya menjadi gambar terbentuk buah mangga dan daunnya sesuai dengan tempatnya. Begitu juga anggota tubuh kita itu satu dengan yang lainnya saling melengkapi, antara tangan, kaki, mata, telinga, mulut, gigi. Semua anggota tubuh kita itu sekalipun ada perbedaan, kita gunakan atau diberikan untuk saling melengkapi. Nah, selain tadi dikatakan puzzle anggota tubuh kita, nah kita juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap bisa saling melengkapi di dalam keluarga kita. Nah, di sini ada tugas yang Tuhan berikan kepada Musa. Nah, Tuhan menugaskan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, ya, itu yang dilakukan oleh Musa harus menyeberangi Laut Tiberan. Nah, ketika itu, meskipun demikian, apa yang dilakukan Musa? Musa tetap melakukan dan melaksanakan tugas yang sudah diberikan Tuhan kepada Musa. Nah, suatu hari Musa berdiri di puncak bukit, ya. Orang Israel saat itu sedang berperang di lembah melawan bangsa Amalek atau orang-orang Amalek. Nah, disitulah Tuhan berkata, ketika tangan Musa tetap terangkat ke atas, maka bangsa Israel akan menang dan kuat. Namun ketika Musa mulai lemah dan tangannya turun, maka bangsa Israel menjadi lemah, ya. Namun di situ Tuhan tidak hanya Musa yang dipakai untuk membawa bangsa Israel untuk menang, tetapi ada dua orang yang harus bersama-sama dengan Musa, yaitu Harun dan Hur. Nah, Harun dan Hur ini keduanya menopang tangan Musa agar Musa tetap kuat dan tangannya tetap terangkat ke atas, agar bangsa Israel menang dalam berperang melawan orang Amalek. Nah, yang satu mengangkat tangan kiri, yang satu menopang tangan kanan, ya. Jadi antara Harun dan Hur semua menopang tangan Musa supaya bangsa Israel menang dalam berperang melawan bangsa Amalek. Nah, di situ bangsa Israel yang melengkapi Musa dengan cara apa? Menopang kedua tangannya. Bangsa Israel berdoa agar menang dari peperangan melawan bangsa Amalek. Nah, di situ mereka saling tolong menolong. Nah, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau menolong teman kita? Nah, itu yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel. Harun yang diperintahkan untuk menopang tangan Musa bersama dengan Hur. Nah, semua memang diciptakan itu berbeda dan unik. Meskipun berbeda-beda, semua orang harus hidup bersama, satu dengan lainnya saling membutuhkan, ya.
kita juga harus menjaga diri kita, memiliki sikap yang ramah, hormat kepada orang yang ada di sekitar kita, menghargai mereka. Menurut hukum dan tradisi orang Israel, ya, melarang orang-orang Israel itu bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Nah, contohnya orang Samaria. Nah, kenapa? Karena orang Samaria ini kehidupannya tidak benar di mata Tuhan, banyak melakukan kesalahan, ya, kehidupannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka menurut orang Yahudi, ya, tradisi Yahudi, mereka tidak boleh bergaul atau berteman. Nah, namun Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita berteman dengan siapa saja, ya, untuk menjadi garam dan terang. Nah, di sini dikatakan bahwa orang Israel juga tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tertentu, seperti seorang pemungut cukai, ya, seorang penggembala domba. Menurut mereka bahwa orang-orang itu tidak pantas buat orang Yahudi. Nah, tetapi Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk bergaul dengan atau melarang kita bergaul dengan siapapun, tetapi Tuhan memberikan ajaran agar kita bergaul dengan semua orang. Nah, karena apa? Tuhan Yesus itu tidak membeda-bedakan orang, baik itu orang kulit putih, kulit hitam, ya, ataupun orang yang bermata sipit ataupun mata bulat. Nah, disitulah Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita, ya. Karena apa? Tuhan memberkati kita semua yang mau menemuinya, mau mengakui dosanya, bahkan seperti contoh Sakeus yang berbuat dosa, ya, sebagai seorang pemungut cukai. Dia tidak jujur, namun ketika bertemu dengan Yesus, dia mau mengakui dosanya, keluarganya diberi berkat yang cukup, bahkan Tuhan memberkati semua keluarganya. Karena apa? Sakeus sudah bertobat. Nah, di sini seperti tadi dikatakan bahwa orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang Samaria, tetapi orang Samaria yang tidak diperhitungkan, dia mau menolong orang, sekalipun bukan orang yang sama bangsanya dengan orang Samaria, tetapi dia mau menolong, yaitu ketika ada orang Yahudi yang berjalan menuju ke Yeriko. Nah, dalam perjalanannya orang Samaria tadi mau menolong, bahkan memberikan pengobatan, ya, memberikan pengobatan kepada ke tempat penginapan, dititipkan orang tadi supaya orang tadi sembuh dan bisa kembali kepada keluarganya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Samaria. Nah, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita juga harus membeda-bedakan teman kita? Atau kita tidak mau bergaul dengan teman-teman yang ada di sekitar kita? Tidak. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tetap menyayangi teman kita, menghormati teman kita, tidak memandang bulu dari manapun dia berasal, ya. Karena Tuhan itu menciptakan kita sempurna dan kita adalah makhluk sosial. Tuhan memberikan perbedaan agar manusia saling melengkapi, saling menolong. Karena berbeda itu indah. Terima kasih. Kita mau lanjutkan untuk berdoa mengakhiri pelajaran kita hari ini.
lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu kepada kami. Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami memiliki kerukunan dimanapun kami berada. Kami harus berdisiplin dimanapun kami berada. Begitu juga kami harus disiplin dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh membeda-bedakan orang, karena di dalam Tuhan kami adalah ciptaan yang sempurna, makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.